clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when He answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. You are the light of the world. You are the light of the world. Let your light shine before all people. Let your light shine before the earth. Let your light shine before all people. That
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan apabila ada yang sedang dalam pergumulan saat ini, saya berdoa biarlah Tuhan memberikan jalan keluarnya. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setianya saja. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa malam hari ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan firman ini setiap hari. Mari Bapak Ibu saya undang untuk mengangkat satu pujian sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan berbahagialah. Kita pujikan dengan penuh sukacita dan bersukaria. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Musik saja. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, yang memiliki inisiatif menebus manusia dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan dan mendapat pengharapan baru, hidup yang kekal. Dan Engkau juga Allah yang memeliharakan hidup setiap kami. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi mereka yang hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, mohon berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkanlah hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan, dan hadirlah di tengah-tengah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian, pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak Ibu Saudara, orang Farisi adalah sekelompok orang yang telah mengejar Yesus selama waktu yang cukup lama. Mereka telah menguji Yesus dan berusaha mencermakan nama baiknya dalam beberapa kesempatan. Nah, sekarang mereka mencoba mengirimkan murid-murid mereka kepadanya untuk menjeratnya dengan kata-katanya. Pertama-tama, ucapan dari mulut para murid terdengar sangat bagus. Mereka mengakui Yesus sebagai guru. Mereka menyatakan bahwa, oh, Yesus adalah seorang yang jujur dan mengajarkan jalan Allah dengan kebenaran, dan dia tidak takut kepada siapapun juga. Yang menarik, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak mencari muka.
Terlihat seolah-olah kata-kata tersebut memberikan kemuliaan kepada Yesus. Semua kelihatan adalah kata-kata pujian, namun sebenarnya diberikan di bawah kebohongan. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam pengakuan mereka. Mereka tidak bermaksud untuk memuliakan Yesus, melainkan mencari kesempatan untuk mencemarkan nama baiknya. Setelah segala penjajakan ini, mereka bertanya, apakah wajar bagi mereka untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kita perlu memahami motif di balik pertanyaan ini. Mengapa mereka mengajukan pertanyaan tersebut? Ini merupakan usaha untuk menjebak Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan ini dengan harapan memicu respon dari Yesus yang entah akan menjauhkannya dari orang-orang Yahudi yang membenci pajak dan kedudukan Romawi atau akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap otoritas Romawi. Para Farisi berusaha menciptakan dilema bagi Yesus. Jika dia mengatakan bahwa ia wajar untuk membayar pajak, dia berisiko kehilangan dukungan dari populasi Yahudi yang benci pada pemerintahan Romawi. Jika dia mengatakan bahwa tidak wajar, dia dapat dituduh melakukan pengkhianatan oleh otoritas Romawi. Respon Yesus menunjukkan pemahamannya terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Dia melihat jebakan yang mereka atur, tak menanggapi dengan sempurna. Matius memberi kita wawasan bahwa dia menyadari kejahatan mereka. Perlu dipertimbangkan bahwa mungkin tidak ada orang lain yang menyadari hal ini. Meskipun pertanyaan itu mungkin tampak jujur bagi orang banyak dan murid-murid, pertanyaannya dengan tajam menebus pujian palsu tersebut. Dia menegaskan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik. Mereka berpura-pura seolah-olah tertarik pada respon Yesus. Tetapi sebenarnya mereka ingin menjebaknya agar dia terjerumus dan terbunuh. Mereka bertindak dengan kedengkian di dalam hati mereka sambil berpura-pura sebagai orang yang benar. Setelah memanggil mereka dengan panggilan yang tajam, Yesus meminta suatu dinar. Dan dia menegaskan kepada mereka untuk memberikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Jika uang koin itu memiliki gambar kaisar, maka itu menjadi milik kaisar. Dengan tegas, Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Seperti halnya, kaisar berhak menerima kembali yang menjadi haknya. Begitu juga Allah mengharapkan agar haknya dikembalikan kepadanya. Allah berhak mendapatkan kemuliaan yang sepantasnya. Lihatlah Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Manusia membawa gambar Allah. Maka berikanlah kepada Allah apa yang dimilikinya. Jadi adalah baik dan benar untuk kita setia kepada pemerintah dan otoritas lain dalam hidup kita. Tetapi kesetiaan terbesar kita harus ditunjukkan kepada Dia yang gambarnya kita bawa, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Jadi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah yang dimiliki oleh Tuhan? Jawabannya pasti semuanya. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 50 ayat 10-12, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Segalanya adalah kepunyaan Tuhan. Dialah yang menguasai segala-galanya. Mudah bagi kita untuk menilai para orang Farisi atas pertanyaan mereka dalam kisah ini. Kita semua tahu bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Secara moral, itu adalah tindakan yang baik. Namun pertanyaan ini memunculkan masalah yang lebih mendalam daripada sekedar membayar pajak, yaitu bagaimana kita memandang kepemilikan kita. Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita mempertimbangkan harta benda kita. Kita harus melepaskan pemikiran umum bahwa segalanya adalah milik saya untuk dinikmati sesuai keinginan saya. Seringkali kita bersikap seolah-olah kita adalah pemilik tunggal atas apa yang kita miliki. Padahal sebenarnya kita hanyalah
pengelola. Apa yang kita miliki, bahkan kemampuan yang kita miliki untuk menghasilkan penghasilan bagi kita, tidaklah benar-benar milik kita sendiri. Jangan lupa bahwa kita menerima segalanya dari Tuhan. Kita hanya menjadi pengelola dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, termasuk kemampuan kita, kepemilikan, waktu, relasi, uang, bakat, barang, sumber daya, bahkan udara yang kita hirup pun adalah dari Tuhan. Dan bagaimana jika kita memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi miliknya? Bagaimana kita dapat memberikan kemuliaan dan berbuah bagi Tuhan? Langkah pertama dalam memberikan kemuliaan kepada Tuhan, yaitu dengan mengakui bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan citranya. Kita harus mengakui siapa Yesus sebenarnya dan menerimanya sebagai Mesias yang telah diutus Tuhan. Pengakuan dan penyerahan kepada Yesus merupakan pengakuan akan segala karya yang telah dilakukan Tuhan untuk kita. Namun setelah kita mengakui hal itu, bagaimana seharusnya kita meresponnya? Dan apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya? Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak terkasih-Nya melalui Yesus Kristus. Kita dituntut untuk hidup sesuai dengan standar keilahian, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Menjadi pembawa citra Allah bukanlah alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Sebaliknya, itu mengharuskan kita untuk hidup dalam ketaatan yang rendah hati dan penuh kasih kepada sesama. Tuhan mengharapkan kita untuk hidup dalam kekudusan, kasih, dan kejujuran. Dia juga berharap kita bisa membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, sehingga kita dapat menunjukkan kepada dunia betapa besar kasih dan kuasa Yesus Kristus. Lebih dari itu, kita seharusnya membagikan kasih dan berkat Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka dapat mengalami kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Tuhan pencipta kita. Kita semua dipanggil untuk diubah menjadi semakin serupa dengannya. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk memberikan beberapa jam dalam seminggu, tetapi Dia meminta kita untuk menyerahkan segalanya, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita. Semua yang kita miliki berasal darinya. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tuhan, kami doakan biarlah setiap kami boleh meneladani-Mu Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, kami boleh menunjukkan kasih-Mu kepada orang di sekitar kami. Dan di dalam perkataan, perbuatan kami, pikiran kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat dengan menaikkan satu pujian. Hanya nama Yesus. Saudara-saudara, hanya Yesus saja yang dapat memberikan jawaban, kepastian, dan pengharapan bagi kita semua. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana
dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Musik saja. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sudah menyertai kita Saudara sepanjang bulan Februari. Waktu cepat sekali berlalu Saudara, dan kita sudah di penghujung bulan Februari Saudara. Dan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Maret, dan kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan, kasih rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga Saudara, mungkin pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan juga ada banyak hal yang mungkin kita telah terima. Mungkin kita juga mau bersyukur Saudara atas firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menegur kita, yang Roh Kudus yang menyertai kita, yang menolong kita, dan kita mau bersyukur atas banyaknya berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu saja. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu maha kasih, yang begitu baik terhadap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas begitu banyaknya penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami bersyukur di tahun ini Kau telah menyertai kami sepanjang 2 bulan ini, dan kami akan memasuki di bulan yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami mau bersyukur atas setiap rahmat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami dengan saudara-saudara kami. Dan kami bersyukur atas setiap harinya Kau telah menyediakan apapun yang kami perlukan,
dan tidak kekurangan. Kami bersyukur atas rahmat, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh senantiasa menguatkan kami, yang menopang kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di dalam masa sulit, di dalam masa susah. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu dan kami mau bersyukur kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa terus saudara bagi kesehatan jemaat saudara di dalam kadang-kadang hujan, mendung, dan cerah saudara dalam beberapa minggu ini. Banyak sekali dari kita yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kita terus doakan Tuhan boleh memberikan tubuh imun yang kuat bagi setiap kita, dan Tuhan terus boleh memulihkan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang kedua, saudara, kita terus doakan untuk pekerjaan jemaat, untuk stabilitas pekerjaan saudara. Doakan saudara bagi mereka yang juga mungkin bergumul dalam pekerjaan mereka, mungkin bergumul di dalam secara financially, mungkin bergumul di dalam kesehatan mereka ketika harus bekerja. Kita doakan Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan kekuatan bagi jemaat, dan juga boleh memberkati pekerjaan mereka masing-masing, diberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan di tengah musim yang hujan ini. Kami mau serahkan Tuhan, Kau boleh memberikan tubuh imun yang kuat bagi setiap kami, dan juga bagi saudara-saudara kami pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit flu atau batuk. Tuhan, Kau sendiri boleh menjamah, boleh memulihkan, Kau boleh menolong kami sehingga kami dapat beraktivitas normal kembali dalam tubuh yang keadaan sehat. Kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu, keluarga kami juga ya Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang bergumul di dalam pekerjaan kami, mungkin dengan banyak hal. Kami mau serahkan agar sungguh Kau sendiri boleh menolong dan campur tangan, memberikan kelancaran bagi setiap kami, terutama bagi pekerjaan kami. Kau boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, dalam minggu PMP ini kita diingatkan terus untuk memiliki keberanian saudara untuk mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Kita mau berdoa saudara untuk setiap kita saudara, agar kita dapat memiliki keberanian itu untuk menceritakan kabar baik dimanapun, mungkin dalam tempat kerja saudara, dalam keluarga kita, dan komunitas kita. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong kita. Doakan saudara, mungkin ada anggota keluarga kita yang masih belum percaya pada saat ini. Dan sampai saat ini saudara, kita masih doakan. Mari kita terus doakan mereka saudara, jangan kita menyerah. Kita doakan Tuhan sering boleh menjamah hati mereka, boleh membuka hati mereka kepada Kristus. Mari kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh kehidupan kami pun, kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mungkin ya Tuhan ada rekan kerja kami, atau mungkin ada keluarga kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa agar sungguh Kau boleh memakai segenap hidup kami, di dalam tutur kata, dalam tingkah laku, setiap hidup kami boleh sekali lagi menceritakan kasih Tuhan. Kami rindu agar sungguh kami dapat dimiliki keberanian ya Tuhan. Kami dapat menceritakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tolong kami yang mungkin kami takut, kami yang mungkin khawatir akan banyak hal. Kau boleh menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan keberanian. Kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga kami yang mungkin ada di sini ataupun di Indonesia. Mungkin ada bagi mereka yang masih menolak akan Tuhan, ada yang belum percaya, atau mungkin ada yang meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami mau mengingat anggota keluarga kami. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang boleh menjamah setiap hati mereka, sehingga sungguh ya Tuhan, mereka dapat merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh bertobat dan boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Kau terus boleh memakai hidup kami, dan kami berdoa Tuhan agar kami tetap terus tidak putus asa berdoa bagi mereka,
Engkau sering boleh memakai setiap hidup kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi khususnya keluarga-keluarga kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau berdoa, saudara, bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah, yang mungkin ada banyak hal harus mereka alami. Kita doakan Tuhan sering boleh memberkati dan memberikan pertolongan bagi setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Doakan saudara bagi setiap iman kita, saudara, khususnya kita tetap terus percaya kepada Tuhan di tengah mungkin pergumulan dan juga tantangan yang ada. Kita terus mengalami pertumbuhan yang baik. Kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang terbaring di rumah pada saat ini mungkin, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang mungkin mereka sedang mundur imannya, mereka mungkin jauh dari Tuhan, atau mungkin mereka mengalami kepahitan dalam hidup. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau sering boleh menyertai, memberikan pertolongan bagi mereka. Kau boleh memberikan iman yang kuat, khususnya bagi mereka yang sedang sakit, untuk terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan Kau boleh menyertai mereka, menjamah setiap mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap iman kami. Kami rindu Tuhan, agar sungguh kami dapat terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Mungkin ada tantangan, ada kesulitan, pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tuhan, Kau sendiri boleh menguatkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh kami mengalami pertumbuhan, dan kami boleh semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk persekutuan pasutri pada hari Sabtu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati untuk setiap pasangan suami istri yang akan hadir. Mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan. Doakan saya juga yang akan melayani, kiranya Tuhan boleh menolong. Doakan juga saudara untuk cuaca, untuk kondisi acaranya semuanya, kondisi cuaca yang ada mungkin mendung atau hujan, kita tidak tahu. Kita doakan agar boleh lancar semuanya. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap care group yang ada. Kita doakan saudara untuk para pemimpin care group, Tuhan terus boleh memberkati, diberikan hikmat bijaksana, dan Tuhan terus boleh memberkati pertumbuhan yang baik bagi setiap care group, di mana setiap anggota care group dapat semakin dekat kepada Tuhan, dan mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk persekutuan pasutri yang akan diadakan pada Sabtu ini. Kami berdoa Tuhan sendiri boleh memberkati setiap jemaat yang hadir. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana ada satu wadah, di mana pasangan suami istri ini dapat saling belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau sering boleh menolong hamba-Mu dan juga setiap jemaat yang hadir. Kami mau serahkan juga untuk cuaca, kondisi cuaca, dan juga semua yang hadir. Kau sering boleh jalannya acara, Kau sering boleh memberkati, diberikan kelancaran. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap care group yang ada di gereja ini. Kami mau serahkan Tuhan, Kau terus boleh memberikan pertemuan yang baik di dalam setiap diskusi, dalam setiap sharing, dalam setiap doa-doa yang dilakukan. Engkau sungguh terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Kau terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap anggota care group. Kami terus berdoa juga bagi para pemimpin care group, diberikan hikmat bijaksana, kekuatan di dalam mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk pelayanan minggu ini, saudara. Doakan para hamba Tuhan yang melayani, doakan saya yang akan melayani kebaktian bahasa Indonesia, doakan juga untuk Bapak Samuel Tande yang akan melayani kebaktian bahasa Inggris, doakan juga untuk guru sekolah minggu yang akan mengajar juga pada minggu ini. Tuhan boleh memberkati setiap ibadah yang ada dari yang kecil sampai yang dewasa. Terus doakan saudara dalam beberapa minggu PMP ini, saudara, agar Tuhan boleh menggerakkan hati jemaat, boleh berkomitmen mengambil tantangan iman di dalam 3D, saudara. Tuhan boleh sendiri memberkati dan juga menggerakkan hati jemaat untuk mau berpartisipasi di dalam pelayanan misi. Kita doakan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelayanan pada minggu ini, sebagai hamba-Mu sendiri yang melayani, dan juga Bapak Samuel Tande. Kau boleh mengurapi ya Tuhan, firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap hati mereka, dan juga ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memakai pelayanan mimbar pada minggu ini, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati pemberitaan firman Tuhan,
Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu, ya Tuhan, kami rindu Kau boleh memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar, dan anak-anaknya akan datang, boleh memberkati mereka ya Tuhan. Mereka boleh bertumbuh iman dari yang paling kecil sampai yang dewasa sekalipun. Kami rindu ya Tuhan, dalam kebaktian yang ada, kami boleh merasakan berkat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pekan misi pengkabaran Injil dalam beberapa minggu ini. Kami rindu ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh menggerakkan hati setiap jemaat untuk terus berkomitmen ya Tuhan, mengambil tantangan iman. Pada minggu ini Tuhan, kami akan mengadakan kembali, kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong hati jemaat dapat berpartisipasi di dalam pelayanan misi yang ada. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita doakan bagi Amerika, saudara. Kita doakan untuk kondisi kestabilan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan di Amerika ini. Tuhan sendiri yang boleh menolong, Tuhan sendiri yang boleh campur tangan agar tetap keadaan yang stabil. Doakan juga saudara untuk sistem edukasi di Amerika ini. Doakan bagi para guru-guru yang mengajar dan juga murid-murid yang belajar dapat diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan mereka boleh belajar di dalam lingkungan yang baik, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, khususnya segala yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan bagi negara di mana kami tinggal pada saat ini, bagi negara Amerika. Kami terus berdoa Tuhan, mungkin ada struggle, ada pergumulan dihadapi bagi negara ini. Kami berdoa Tuhan sering boleh menolong, campur tangan. Kami berdoa untuk bagi kestabilan ekonomi, kesejahteraan rakyat di Amerika, berdoa bagi pemerintah, bagi presiden, ke presiden, dan seluruh government dalam setiap state, setiap city ya Tuhan. Tuhan Kau sendiri boleh memberkati negara ini. Kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi sistem edukasi yang ada di Amerika. Kami rindu ya Tuhan agar setiap sistem edukasi ini boleh berdampak baik bagi setiap murid yang menerima pendidikan, dan juga khusus juga bagi guru-guru yang mengajar. Kami mau serahkan agar sungguh Kau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi guru dan juga bagi setiap murid-murid yang ada di negara rakyat Amerika ini. Kami serahkan ya Tuhan khususnya bagi generasi muda. Kami rindu ya Tuhan Kau boleh menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, khususnya bagi hal-hal yang tidak berkenan menurut kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk Kau boleh membangkitkan anak-anak yang boleh takut akan Tuhan. Kau boleh melindungi generasi-generasi muda ya Tuhan, menjadi generasi yang takut akan-Mu dan boleh percaya kepada-Mu sepenuhnya. Kami mau serahkan negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak saudara, dalam minggu PMP ini kita mendukung saudara pelayanan-pelayanan khususnya di Indonesia, dan juga salah satunya adalah pelayanan di Pulau Marit. Saudara, ada video tayangan berikut ini saudara, di mana sebelum kita doakan kita melihat apa saja yang menjadi pergumulan dan juga pelayanan yang ada di Pulau Marit. Kita mau berdoa bagi mereka, dan sebelumnya kita mau melihat video berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Erlinda. Saya bersama dengan suami dan anak-anak kami adalah hamba Tuhan utusan misi Parousia yang saat ini melayani di Pulau Marit. Kami bersyukur Tuhan boleh memanggil kami melayani di Pulau Marit sampai hari ini. Pelayanan yang sedang berjalan di Pulau Marit adalah PAUD, bimbingan belajar untuk anak-anak ex-PAUD, bimbingan belajar untuk anak-anak PCP, dan ada juga pembinaan-pembinaan remaja, serta persekutuan doa bagi orang tua anak-anak. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Grant Fadilha, kelas 5 SD. Saya adalah anak ex-PAUD Marit. Saya senang bisa belajar di PCP Marit karena diajarkan cara berdoa yang benar, belajar firman Tuhan, dan belajar membaca dan berhitung. Saya dulu anak yang nakal, tapi sekarang saya menjadi anak yang baik
karena sering didoakan Miss dan Mister. Dukung dan doakan kami terus Bapak Ibu supaya kami menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Merliana Walui, kelas 6 SD. Saya senang sekali belajar di PCP Marit. Selain belajar membaca, menulis, dan berhitung, saya juga diajarkan untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Sekarang saya bisa mengajak keluarga saya untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Harapan saya, Bapak Ibu terus mendukung dan mendoakan kami, anak-anak PCP Pulau Marit, supaya kami menjadi anak-anak yang semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Sagar. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Baik saudara, kita telah melihat pelayanan yang sudah dilakukan di Pulau Marit. Kita mau berdoa saudara untuk pelayanan di sana saudara, khususnya bagi anak-anak saudara yang dididik. Agar sungguh mereka bertumbuh di dalam iman, mereka boleh mengenal akan Kristus. Tetapi tidak hanya itu saudara, tapi kita juga mau berdoa bagi karakter-karakter anak. Mereka mau jadi karakter yang baik, karakter yang seperti Kristus, yang baik di dalam keluarga khususnya. Kita juga mau berdoa saudara untuk para hamba Tuhan dan juga utusan yang melayani di sana yang tidak mudah saudara, mereka harus mengorbankan banyak hal mungkin. Kita doakan saudara agar Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan, boleh memakai hidup mereka menjadi saluran berkat. Kita doakan saudara untuk di Pulau Marit, pelayanannya semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa jauh dari Pulau Marit, kami di LA ini, dan juga kami mau mengingat bagi mereka yang ada di Pulau Marit, khusus bagi anak-anak yang ada di sana. Mungkin mereka ada banyak sekali kesulitan, tantangan, bahkan banyak hal yang mereka hadapi itu begitu sulit dibandingkan dengan kami yang ada di LA ini. Kami mau berdoa Tuhan, Kau sering boleh menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan agar sungguh mereka dalam masa muda mereka dapat mengenal Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, dan secara karakter pun juga menjadi karakter yang baik seperti Kristus. Kami sungguh berdoa menyerahkan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi bagi para orang tua di sana juga ya Tuhan. Kami terus berdoa Kau sering boleh menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba Tuhan dan juga untuk utusan yang telah Kau utus di Pulau Marit. Kami berdoa Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, ada begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, iman yang kuat. Kau boleh memelihara hidup mereka dan keluarga mereka ya Tuhan, yang Kau jadikan hidup mereka menjadi saluran berkat, khusus bagi orang-orang yang di Pulau Marit. Kami mau serahkan untuk pelayanan yang dilakukan Harosia dan juga untuk pelayanan misi Ki Hokim Tengah Indonesia. Kau sering boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa semua pergumulan kita, tantangan, pergumulan, kesulitan saudara, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berserah, Tuhan kami serahkan semuanya, pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami, kesehatan kami. Ada banyak hal yang mungkin kami alami pada saat ini. Dan kami mau beriman kepada Tuhan, kami mau percaya Engkau sendiri yang boleh menyertai kami, Engkau sendiri boleh menguatkan hidup kami, iman kami ya Tuhan.
Kami mau berdoa, terima kasih Tuhan atas kebaktian doa ini di mana kami bisa bersama-sama berdoa. Dan kami mau berserah semuanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan biarlah pujian ini dapat membuat kita yakin bahwa Tuhan turut campur tangan dalam merancangkan hari depan kita. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik saja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan persekutuan pasutri yang sudah lama sekali kita tidak lakukan. Dan saudara, dengan tema Love is Patient, saudara, dan saya akan membawakan tema pada hari Sabtu ini. Doakan saudara agar Tuhan boleh memberkati, dan juga saya ingin mengundang bagi Bapak Saudara yang dapat hadir dalam persekutuan pasutri ini. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, salam sejahtera. Anugerah Tuhan telah menggerakkan kita untuk bergerak terus secara aktif di dalam melakukan misi penginjilan. Dalam anugerah Tuhan disertai dengan dukungan kurang lebih 1.700 jemaat GII yang mendukung dana misi penginjilan. Tahun lalu pelayanan kita sudah berhasil mewujudkan berbagai macam pelayanan misi selama periode PMPI 47. Pelayanan misi yang kita lakukan berfokus pada aspek pengabaran Injil, peningkatan kehidupan rohani, pembinaan dan kesejahteraan jasmani. Karena itu kita tahun ini 2024 kita dipanggil melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih lagi dalam pelayanan misi. Dare to see, berani untuk melihat apa yang Tuhan inginkan kita lihat bagi dunia ini. Dare to act, berani untuk bertindak, melakukan sesuatu dan tidak tinggal diam saja. Dan juga kita tambahkan dare to accomplish. Kita berani berhasil di dalam Tuhan karena Dia akan membuat kita berhasil di dalam karya pekerjaannya. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kita berkomitmen bersama untuk semakin memperluas pekerjaan Tuhan lewat pelayanan misi penginjilan. Kami mengundang saudara terus berdoa, berpartisipasi, mendukung dengan segala hal, dengan segala cara. Kita telah mengutus puluhan orang dalam program misi di bidang kesehatan. Persuanan mahasiswa di Taiwan dan China, pelatihan penginjilan, mission trip ke berbagai daerah binaan di beberapa lokasi di Indonesia. Kerjasama antar lembaga pun terus berjalan untuk membantu pekerjaan Tuhan, baik dari dalam dan luar negeri. Pelayanan media kita kembangkan dengan penambahan program baru pada Radio Suara Indah, YouTube, dan juga Instagram. Kita telah membuka 2 rumah belajar serta 2 daerah binaan yang baru. Perwujudan suku bangsa yang holistik dilakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan penjangkauan jiwa-jiwa yang baru. KKR telah dilaksanakan di 7 lokasi. Pembukaan Skill Development Center di Nusa Tenggara Timur, kiranya pelayanan baru ini dapat memperlengkapi anak muda setempat menjadi wirausahawan Kristen yang mandiri. Pelayanan Gereja Kristen Parousia membangun 25 kelompok permuritan generasi kedua di 10 lokasi. Untuk perintisan ibadah Gereja Kristen Parousia telah dilakukan pertemuan raya di Singkawang dan survei di IKN. Selama 47 tahun, Tuhan telah memimpin PMPI sehingga berjalan dengan baik. Dari apa yang telah kita lihat dan lakukan, serta dari buah-buah pelayanan yang diperoleh, yaitu jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Ini semua membuktikan kasih Tuhan amatlah besar bagi manusia. Kerinduan hati Tuhan adalah setiap manusia menerima janji keselamatan kekal. Jemaat yang terkasih, pekerjaan ini perlu melibatkan kontribusi seluruh jemaat, bahu-membahu, saling melengkapi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hidup adalah kesempatan, melayani adalah kesempatan, memberi persembahan juga adalah kesempatan. Mari bersatu hati kita dukung gerakan misi PMPI ke-48 yang akan kita mulai melalui 3D, daya, dana, dan doa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di seluruh bumi. Soli Deo Gloria.